Baik, kita akan memulai acara berjemaah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu 282. Lagu pujian nomor 282. Terima kasih Allah kami yang ada di surga. Kami bersyukur atas kasih-Mu begitu indah. Kami bisa berkumpul kembali di tempat ini. Selamat menikmati acara ini dari awal hingga akhirnya. Semua berjalan dengan baik. Jangan lupa kami doakan saudara-saudara kami tidak bisa hadir Tuhan. Karena suatu acara atau keadaan kiranya Tuhan selalu beserta mereka di setiap hidup ini. Terima kasih Bapak. Dan nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Apa kabarnya pagi ini, saudara? Amin. Puji Tuhan. Sehat selalu ya. Kita akan memuji Tuhan lagi dari nomor 202. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama dan yang ketiga saja. Dan dia selalu
Baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Pembacaan firman kita terambil dari Efesus 1 ayat ke-15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kita akan baca silih berganti. Saya yang pertama. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Dia memberikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya dan kemuliaan dari Dia yang menjadikannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ia dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Baik, kita masih memenuhi Tuhan. Dari 236, lagu pujian 236. Kita akan nyanyikan 1, 2, dan yang keempat saja. Himna
Baik, kita akan memenuhi Tuhan dari ujian 408. Kita akan lanjutkan kita selanjutnya untuk mendengar khotbah dari Pak Gembala Vito. Sebelum itu kita masih memuji dari lagu pujian 107. 107. Tuhan yang ku layani,
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini semuanya? Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita sudah menyanyi lagu-lagu yang sangat indah. Tapi saya ajak nyanyi satu lagu lagi sebelum kita belajar firman Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Satu lagu dari nomor 267. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. 267 semua sudah tahu, pernah dengar lagu ini? Hati hamba. Oke, kita belajar sama-sama ya. 267 ayat 1 dan 2. Mari Pak. Oke. Hati hamba. Selalu hidup bagi
berikan kami hati hamba. Hamba seorang yang penuh tulus ikhlas melayani Engkau, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan berserah penuh atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tolong kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan sama-sama kami baca, kami pelajari, kami renungkan, ini bisa memberikan kami kekuatan rohani, semangat melayani, kesetiaan dalam jemaat, sehingga hari lepas hari kehidupan kekristenan kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir karena sakit, karena ada satu dan lain hal, atau setiap saudara-saudari kami yang menyaksikan live streaming pada pagi hari, Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini, waktu ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Bila Tuhan yang menyertai dan Roh Kudus-Mu dalam hati kami setiap orang percaya, memberikan kami kekuatan, memampukan kami memahami setiap firman dengan baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur. Minggu lalu kita sudah membahas Mazmur pasal yang pertama, dan hari ini saya mengajak kita melihat Mazmur pasal kedua. Mazmur pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat pertama, jemaat ayat kedua, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan mulai terlebih dahulu. Judul perikopnya adalah Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan menolong mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melatih kerajaan Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Minta kepadaku, maka salah aku berikan kepadamu, jadi sasaranmu, dan ujungmu menjadi kemenangan. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja, bertindak bijaksana, terimalah ajaran hai para hakimnya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya dia terbuka dan tak membinasa di jalan, sebab mudah sekali orang yang marah. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Ini merupakan sekaligus tema HUT kita minggu depan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tapi pada pagi hari ini kita tidak akan membahas topik yang satu ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian melihat ada hal penting yang sedang Tuhan sisipkan, Tuhan ajarkan dalam Mazmur pasal 2 ini. Ada banyak hal sebenarnya yang Tuhan sedang ajarkan, tetapi saya mau mengajak kita melihat hal-hal penting yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita hari ini. Dan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, judulnya adalah 3 hal yang agar Tuhan tidak murka terhadap kita. 3 hal agar Tuhan tidak murka terhadap kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, banyak orang tahu
Allah itu maha kasih. Ya, maha kasih adalah sifat Allah. Betul, maha kasih Allah itu sudah Dia tunjukkan kepada manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan keturunan-keturunan manusia berikutnya ini sudah pasti memiliki posisi orang berdosa karena Adam dan Hawa. Dan posisi orang berdosa inilah yang menjadi syarat mutlak bagi setiap kita untuk bisa masuk neraka. Posisi orang berdosa ini. Tetapi belum lama setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah berjanji dalam Kejadian 3 ayat 15 tentang seseorang yang nanti yang akan menghancurkan pekerjaan iblis. Dan ribuan tahun kemudian Yesus Kristus di atas kayu salib terpaku, tersalib. Dia adalah janji keselamatan. Nah, inilah bentuk maha kasih Allah yang tertuang dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya karena begitu besar kasih Allah akan manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan wujudnya adalah dengan kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang bisa menyelesaikan, yang bisa mengampuni, menebus seluruh dosa kita. Tetapi hati-hati bahwa Allah punya sifat-sifat yang lain. Firman Tuhan berkata bahwa supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Jadi Allah selain Dia maha kasih, Allah juga bisa sangat murka, bisa sangat marah kepada setiap manusia. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, itulah sebabnya hari ini kita mau belajar. Jangan sampai murka Tuhan itu datang kepada kita. Amarah Tuhan itu berada di atas kepala kita. Apalagi kita hari ini ada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengaminkan bahwa saya bersedia dosa saya ditebus, digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, ini penting untuk kita ketahui, bahkan penting untuk seluruh orang ketahui. 3 hal agar Tuhan tidak murka terhadap kita. Karena murka Tuhan adalah hal yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Ya, tidak ada orang yang mampu lari dari murka Tuhan itu. Murka Tuhan itu nyata nanti kepada dunia ini selama masa 7 tahun kesusahan. Dan murka Tuhan juga akan nyata kepada semua manusia yang tidak taat kepadanya. Nanti akan bersama-sama dengan iblis dilemparkan dalam api neraka sebagai hukuman mereka yang tidak mempercaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa seisi dunia. Atau percaya kepada Tuhan Yesus tetapi Yesus yang lain. Bapak Ibu sekalian yang sayang Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengasihi mereka yang mengasihi Tuhan. Oh ya. Sebaliknya Tuhan murka kepada mereka yang tidak mengasihinya dan tidak mentaatinya. Nah, sebagai orang percaya yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan, kita tahu hal-hal apa yang bisa membuat Tuhan murka. Amin. Oleh sebab itu kita mau belajar juga hari ini. Dan Mazmur pasal 2 ini mengajarkan kita tentang 3 hal yang dapat membuat Tuhan murka. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang harus kita lakukan. Minimal kita ketahui agar Tuhan tidak murka. Setelah kita ketahui, mari kita lakukan. Itu ada di dalam ayat 10a-nya. Mazmur pasal 2 ayat 10 bagian A-nya. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Kata Tuhan bilang. Mengapa Tuhan berkata demikian? Kalau kita lihat pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, kita disajikan bahwa bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, mereka katanya mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar-pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan melawan yang diurapi. Melawan Tuhan Yesus yang diurapi oleh
Allah itu sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini minta kita agar kita bertindak bijaksana. Ini yang pertama. Bijaksana. Kalau kita bicara mengenai apa itu bijaksana, saya yakin kita semua sudah mengerti pengertian bijaksana itu. Ya. Bijaksana itu berhati-hati, waspada, ya, supaya jangan sampai salah. Ya. Jadi bertindaklah bijaksana. Nah, coba kita lihat salah satu contoh sikap bijaksana. Ada dalam Mazmur juga pasal yang 104, ya. Mazmur 104. Kita lihat di sana. Ayat yang ke-24. Mazmur 104 ayat 24. Kita baca sama-sama. Mazmur 104 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kujadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Jadi betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Nah, sebagai contoh sikap bijaksana kita kepada Tuhan, ya, dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya, bagaimana kita bisa melihat segala hal perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengingat segala hal yang sudah pernah Tuhan berikan dalam hidup kita, yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sampai dengan hari ini. Supaya apa? Supaya kita tahu sikap bijaksana itu. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sudah berapa banyak Tuhan sudah melakukan perbuatan dalam hidup kita? Terlalu banyak. Bahkan kita tidak mampu mengingat satu persatu. Bahkan kalau kita disuruh menghitung pun kita tidak mampu menghitung sudah berapa banyak perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sudah berapa banyakkah penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, tentu Tuhan tidak salah meminta kita untuk bijaksana. Kan Tuhan marah dengan orang-orang yang tidak bijaksana, apalagi yang berhubungan dengan Tuhan. Semakin hari semakin banyak orang tidak bijaksana, ya, tidak bisa memutuskan apa yang harus dan yang terbaik untuk Tuhan. Masih selalu berpikir untuk saya, tetapi tidak berpikir untuk Tuhan. Nah, ini sikap kurang bijaksana. Mengapa kayak saya bilang kurang bijaksana? Secara khusus kalau orang yang sudah diselamatkan, kan nanti kita akan bertemu dengan Tuhan di sana. Kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan di sana. Kalau kita tidak memulai belajar untuk bijaksana sejak saat di dunia ini, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan diri nanti di hadapan Tuhan? Makanya Tuhan mau kita bertindak bijaksana, memflashback, mengingat kembali betapa besar penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Bahkan yang paling luar biasa, betapa Tuhan menyediakan sebuah jemaat lokal Alkitabiah di Kota Depok. Anda bayangkan kalau kita harus ke Gerabe setiap hari, bisa sih ke Sunter terus. Tapi ada kalanya nanti satu hari misalnya kita capek, kita sakit, kita lelah, ada satu dan lain hal dalam perjalanan. Itu akan mengganggu karena jarak yang begitu jauh. Tetapi Tuhan menyediakan satu sarana di mana setiap orang Depok bisa menyembah Tuhan dengan benar, belajar firman Tuhan dengan benar, dituntun yang benar, diajak berpikir, berlogika. Tidak hanya diajarkan untuk mendengar saja, tapi diajar untuk bersama-sama berpikir di jemaat kita. Tuhan menyediakan fasilitas rohani di sini.
Dia mau setiap orang yang masih punya hati, masih punya kerinduan di kota Depok ini, mereka bisa datang ke GBI Depok dan bisa datang, bisa berjemaat, syukur-syukur bisa bergabung, belajar firman Tuhan. Karena kita selalu merangsang orang datang untuk belajar firman Tuhan. Kita tidak pernah merangsang orang datang sini dengan hal-hal jasmani. Kita tidak pernah menarik orang untuk datang ke tempat ini karena hal-hal jasmani yang menarik jasmani. Kita mau orang datang ke tempat kita murni untuk belajar firman Tuhan dan ingin diajar dengan benar lewat firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, bijaksana ini benar-benar harus kita renungkan. Sikap bijaksana. Jangan sampai sebagai jemaat Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, justru kita kurang bijaksana. Terutama yang berhubungan dengan pelayanan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita dalam jemaat. Coba kita buka dalam Amsal pasal 2 ayat 11. Amsal pasal 2 ayat 11. Kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Apa maksudnya? Kebijaksanaan akan memelihara engkau, katanya. Kepandaian akan menjaga engkau. Apa maksud firman Tuhan di sini? Jelas di sini bahwa orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang akan terpelihara. Siapa yang memeliharanya? Ya Tuhan sendiri. Karena Tuhan mencintai sikap bijaksana itu. Tuhan mencintai sikap bijaksana, apalagi ini adalah anak-anaknya dalam sebuah jemaat lokal. Bapak Ibu sekalian yang saya sama Tuhan, saya tidak akan capek berulang kali berkata bahwa jemaat lokal Alkitabiah kita ini adalah tubuh Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala kita. Secara otomatis jemaat lokal Alkitabiah ini adalah tubuh yang sangat-sangat Tuhan kasihi di kota Depok ini. Sebagai tubuh yang sangat Tuhan kasihi, tidak mungkin Tuhan meninggalkan. Tidak mungkin Tuhan melupakan. Atau mungkin Tuhan tidak memperhatikan tubuhnya yang ada di kota Depok ini. Kenapa? Karena ini adalah tubuhnya sendiri. Tubuh yang sangat Dia kasihi. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang bahwa kebijaksanaan akan memelihara engkau. Tidak ada cara lain hari ini. Bagaimana kita menjaga iman kita, iman keluarga kita, selain ada di dalam sebuah jemaat yang benar, dididik, diajar, bahkan ditegur di situ oleh firman Tuhan tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai setiap anggota jemaat yang adalah tubuh Tuhan ini justru tidak pandai bersikap bijaksana kepada kepada kepalanya. Di awal tadi saya sudah singgung, sudah berapa banyak yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Tidak mampu dihitung, tidak mampu diukur. Betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebarnya kasih Tuhan kepada jemaat ini. Sebagai bentuknya, puncaknya adalah Dia mengaruniakan keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini hal yang sangat berharga. Tapi terkadang banyak orang tidak menghargai anugerah keselamatan ini. Ini anugerah, sesuatu yang tidak mungkin dan tidak mampu kita bayar dengan uang. Keselamatan. Sebab itulah namanya anugerah. Hanya karena terkadang banyak orang percaya sendiri kurang menghargai, kurang bisa
berterima kasih atas anugerah yang sudah Tuhan berikan ini. Ada banyak anugerah. Keselamatan adalah anugerah pertama. Jemaat lokal adalah anugerah yang selanjutnya. Bergabung dan melayani dalam sebuah jemaat lokal, kesempatan bisa melayani Tuhan dengan benar juga, itu merupakan anugerah yang besar. Dan hari ini Tuhan pakai jemaat untuk menjadi alatnya. Ini juga anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak sembarangan pakai jemaat. Tuhan tidak sembarangan pakai orang. Tuhan pilih-pilih mereka yang benar-benar memberikan hatinya, hidupnya untuk Tuhan. Ya, kebijaksanaan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ya. Orang yang pandai, pintar, ya, dia tahu persis saya mesti apa, saya mesti berbuat apa, Tuhan yang saya harus buat apa supaya Tuhan suka, saya mesti lakukan apa, hidup saya bagaimana ya supaya Tuhan suka. Nah, inilah kepandaian. Kepandaian ini tidak hanya semata-mata hitungan-hitungan, kepandaian berbahasa Inggris dan sebagainya, kepandaian matematika, ilmu pengetahuan, bukan. Lebih daripada itu. Pandai menempatkan diri, pandai menggunakan hidup ini untuk Tuhan. Pandai memilih-milih mana yang Tuhan tidak suka, mana yang Tuhan suka. Saya pun masih belajar, untuk semua kepandaian yang Tuhan berikan. Belajar sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemputnya. Tentu masih ada plus minusnya. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Kalau masih belajar, kita belajar terus menerus saja masih bisa plus minus gitu ya. Bagaimana mereka yang tidak mau belajar? Pasti banyak minusnya. Mungkin tidak ada plus. Nah, Bapak sekalian yang saya kasih Tuhan, di hal pertama yang Tuhan minta, kita kembali ke dalam Mazmur tadi, Tuhan minta supaya bijaksana. Ya, bijaksana. Nah, yang kedua, masih dalam ayat yang ke-10 bagian B-nya. Yang kedua ada di ayat ke-10 juga, tapi bagian B-nya. Yang B-nya katanya apa? Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Tentu bukan para hakim dunia saja, tetapi kepada setiap orang yang ada di dunia, terimalah pengajaran. Pengajaran yang seperti apa Tuhan? Sekali lagi, saya tidak berkata ini pengajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Oke, itu baik untuk kita pelajari, baik untuk kita ketahui. Ilmu berbahasa asing baik untuk kita ketahui. Ilmu hitung-hitungan baik untuk kita pelajari. Tetapi apa yang dimaksud dengan terimalah pengajaran, hai para hakim-hakim dunia? Ini berbicara dengan pengajaran secara keseluruhan, terutama yang berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat rohani. Paulus berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Ada orang yang menjaga kebugaran tubuhnya, gym, ya, olahraga, membentuk otot-otot dalam tubuhnya. Seberapa lama itu dipakai? Ya, mungkin selama masih ada tinggal dalam dunia. Bahkan ketika sudah mulai masuk usia senja, itu tenaga otot itu semakin hari semakin kurang fungsinya. Ya. Tidak seperti ketika masih muda. Makanya firman Tuhan tidak salah bilang itu terbatas latihan badan. Tidak salah, tapi terbatas. Oleh sebab itu jangan terlalu berfokus kepada latihan badani, tetapi latihan rohani. Itu sampai dengan kita nanti ada di surga. Ya. Terimalah pengajaran. Ya. Oke, pengajaran ini sinonim dengan didikan. Ya. Nah, Alkitab banyak sekali menyinggung hal itu, tetapi kita akan coba lihat Ayub misalnya. Ayub pasal 5. Ayub pasal 5. Ayat yang ke-17. Ayub 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Ayub 5
ayat 17. 1, sudah ketemu? 1, 2, 3. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayat yang sangat luar biasa. Sesungguhnya katanya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu jangan engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Wow, hidup saya banyak ditegur Tuhan dan berbahagia saya. Itu bukti bahwa Tuhan masih sayang dengan saya dan masih punya harapan terhadap saya. Kita semua pasti punya cerita masing-masing, pengalaman kita dengan Tuhan pribadi. Bagaimana Tuhan menegur kita? Pernah Bapak Ibu sekalian menyadari segala hal, mungkin hal yang baik, hal yang menyenangkan, atau juga terkadang ada hal yang menyakitkan, menyedihkan, menjengkelkan. Terkadang semua ini adalah cara Tuhan menegur kita. Ya. Bisa lewat dengan khotbah dari mimbar ini, ya, keluar teguran, walaupun tidak merupakan bukan kesengajaan. Tetapi kalau barang siapa yang merasa tertegur atas firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu, janganlah marah, justru berbahagia. Karena kalau kita marah atas segala teguran yang terjadi lewat mimbar ini, lewat firman Tuhan, maka kita adalah orang yang menolak didikan yang Maha Kuasa. Tetapi sebagai bentuk kita yang bersyukur atas teguran itu, jangan menolak didikan yang Maha Kuasa. Tuhan bisa tegur kita lewat siapa saja. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Ya. Lewat yang menyampaikan firman Tuhan, lewat sesama anggota jemaat, lewat sahabat yang mengerti kebenaran, atau mungkin Tuhan pakai orang-orang tertentu yang Tuhan sengaja pakai untuk apa? Menyentil kita supaya jangan sampai kita lupa. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ini adalah bentuk Tuhan memberikan pelajaran bagi kita semua. Tuhan mendidik kita. Dan selama kita ada di dunia, kita masih perlu banyak didikan. Ya. Anda bayangkan kalau orang tidak berada dalam sebuah jemaat yang benar. Ya. Yang setiap harinya disuguhkan dengan mujizat, berkat. Hampir tidak ada didikan, teguran akan dosa, akan konsekuensi dosa, akan hidup. Kemana saya akan pergi setelah saya meninggalkan tubuh ini? Apa yang harus saya perbuat? Sementara setiap hari selalu disuguhkan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, ya, berkat. Semua orang datang ke gereja ingin dapat berkat. Semua orang datang ke gereja ingin sehat, ingin sembuh dari penyakit. Ya karena gereja menyodorkan hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, Ayub mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya katanya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kita mungkin pernah membuat ingin melewati sebuah jalan hidup itu. Kita sudah desain jalan ini, sudah persiapkan, tiba-tiba semua yang sudah kita persiapkan tidak selancar yang kita bayangkan. Nah, harusnya di situ kita sudah mulai berpikir, ini apa Tuhan suka tidak? Ini apa Tuhan senang tidak ya? Ini apakah Tuhan ini merupakan kehendak Tuhan bukan ya?
Karena gini, banyak manusia bertindak dulu baru tanya Tuhan. Nah, ini sudah salah. Terkadang Tuhan izinkan kita lewat saja, nanti tanggung sendiri konsekuensinya, kata Tuhan bilang. Banyak dari orang, dari manusia, ini sudah bertindak dulu, sudah jalan dulu baru tanya Tuhan. Harapannya Tuhan dipaksa untuk menyetujui jalan dia. Bagus sekali. Ini cara yang salah. Justru sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita hari ini diajarkan bahwa sebelum kita masuk ke jalan, menentukan jalan itu, bahkan berjalan dalam jalan itu, tanya dulu Tuhan, kira-kira ini cocok nggak? Kira-kira ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Apa ini yang Tuhan suka dalam hidup saya atau tidak? Jangan jalan dulu. Kalau jalan dulu Tuhan bilang, ya memang kamu yang maunya, Tuhan bilang. Kamu tanya saya basa-basi saja. Ya sudah, silakan jalan. Resiko tanggung sendiri Tuhan. Tetapi sebagai orang yang bijaksana, tanya dulu Tuhan, kira-kira ini cocok nggak? Bagus nggak? Tolong kasih saya clue Tuhan. Ya. Tolong kasih saya jalan keluarnya. Mana yang harus saya tempuh Tuhan? Mana yang harus jalan yang bagus, yang tepat, yang sesuai dengan hidup saya Tuhan? Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ini namanya bijaksana dan mengandalkan Tuhan. Saya pernah cerita tuh di jemaat ini juga. Saya pernah mau bikin ini, mau bikin itu, ya. mau jadi ini, mau jadi itu, dan semuanya gagal. Kenapa? Tuhan tidak suka. Rupanya Tuhan sudah siapkan sebuah jalan yang agak jauh memang melingkar, tapi itu yang terbaik untuk hidup saya. Dan akhirnya entah bagaimana, ya, saya bisa ada di Depok. Saya bilang, saya sudah hampir 10 kali pindah di Jakarta. Mampir sana, pindah sini. Ya. Dulu saya mau buat jalan saya sendiri, tapi ternyata Tuhan tidak menyukai. Tapi akhirnya saya bilang, Tuhan, ya sudah, sekarang Tuhan mau bikin apa, saya ikut. Rupanya jalannya cukup panjang, berliku-liku, berbelok-belok. Menurut saya, tetapi menurut Tuhan itulah yang terbaik. Karena ketika Tuhan menuntun kita di sebuah jalan tersebut, ada banyak pelajaran yang sudah Tuhan siapkan. Di pojokan ini ada pelajaran, di tikungan itu ada pelajaran, di perapatan sana ada pelajaran. Nah, ini yang cocok untuk kamu. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada di tempat ini. Ini bukan settingan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Pun saya tidak pernah kenal dengan Bapak Ibu dulu. Mungkin kita saya pernah ketemu, melihat Bapak Ibu jemaat sekalian waktu saya masih kuliah. Tapi saya tidak kenal mana Pak Mak, mana Pak Usit, mana Bu Ana, mana Pak Bobi. Semua saya tidak kenal. Tapi akhirnya saya ada di tengah-tengah dan kita semua bersama-sama dalam jemaat ini. Itu yang sampai hari ini saya bingung bagaimana cerita. Dari Kalimantan, dari Jakarta ke Kalimantan, Kalimantan ke Jakarta, di Jakarta Malang Buana. Saya sempat ke Kalimantan lagi 6 bulan. Istri dan Dojo masih kecil dengan ibu waktu itu di Jakarta. Kembali lagi ke Jakarta. Dan akhirnya ada di kota Depok. Tapi setelah saya ingat-ingat kembali, ini kadang-kadang saya mengingat-ingat ini sebelum tidur. Teringat kalau pantas Tuhan ajak saya lewat jalan ini. Rupanya Tuhan sedang ajar saya untuk itu. Pantas Tuhan ajak saya ke situ dulu. Tuhan sedang ajar saya untuk lakukan ini dan itu. Sampai hari ini saya bilang, Tuhan, ya sudah, inilah jalan yang terbaik. Kalau ini jalan yang terbaik,
kalau ini jalan yang terbaik. Meskipun banyak teman-teman saya tidak melihat ini jalan yang terbaik, tapi kalau ini jalan terbaik bagi Tuhan, saya yakin di jalan inilah Tuhan akan pelihara saya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga pasti punya lika-liku jalan hidup kerohanian sampai dengan hari ini, ya. Dan terkadang kita bingung, kok bisa begitu ya hidup ini, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, sekali lagi Ayub mengingatkan kita bahwa berbahagialah kalau kita ditegur Tuhan dengan apapun cara Tuhan. Bisa dengan cara yang sangat halus, juga bisa dengan cara yang sangat keras. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dan jangan menolak didikan yang maha kuasa Tuhan. Kemudian coba kita buka Amsal kembali. Kita lihat Amsal pasal 1 ayat 7. Ini ayat yang sudah sering kita baca dan Bapak Ibu saya yakin sudah tahu dan sudah hafal ayat. Ayat yang sangat luar biasa bagi saya. Amsal 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Luar biasa sekali. Permulaan pengetahuan, awal dari pengetahuan yang paling benar itu adalah takut akan Tuhan. Apalah artinya? Salomo pernah dalam hidupnya. Salomo, siapa yang tidak tahu Salomo, Bapak Ibu? Kemarin di kelas hari Jumat saya barusan singgung Salomo. Tidak ada orang yang sepintar sebelum dan sesudah Salomo. Tidak ada orang yang seberhikmat sebelum dan sesudah Salomo. Artinya Salomo satu-satunya orang yang paling berhikmat, paling pintar di muka bumi. Tetapi sehebat-hebatnya Salomo, seberhikmatnya Salomo, tetaplah dia manusia. Dia sempat jatuh ke dalam dosa akibat keputusannya. Ya. Ketika Salomo menjadi raja Israel, dia berusaha menggalang kekuatan Israel dengan mengadakan perjanjian bilateral, ya, multilateral dengan berbagai banyak bangsa di seluruh penjuru dunia. Salah satunya Mesir. Nah, perjanjian kerjasama itu zaman dulu rupanya supaya lebih kuat, lebih dekat. Rupanya Raja Mesir kasih anaknya, ya, putrinya untuk dinikahi menjadi istrinya Salomo. Begitu juga dengan negara-negara yang lain. Akhirnya apa? Memang secara politik kekuatan tidak ada yang berani ganggu Israel hari itu. Dia menjadi negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat. Karena siapa yang tidak kenal dengan Mesir yang punya kekuatan militer yang luar biasa pada saat itu. Dan mertuanya memberikan dukungan militer kepada Salomo untuk mendirikan benteng-benteng pertahanan di kota-kota yang ada di luar luar Yerusalem supaya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional Israel hari itu. Itu baru Mesir, belum yang lainnya. Total berapa istri Salomo yang sah? Ya, 7? 700. Gudiknya? 300. Totalnya? 1000. Saya nggak bisa bayangkan ketika Salomo ada sebuah acara dan di samping kanan, samping kiri itu berapa saf itu baris istrinya semua. Dan akibat inilah Salomo akhirnya terbawa oleh iman masing-masing dari istri-istrinya. Ada yang menyembah dewa matahari, ada yang menyembah dewa Baal, ada yang menyembah dewa ini, dewa itu, dan Salomo ikut. Inilah letak kesalahan Salomo. Banyak orang berpikir, apakah Salomo bertobat, Pak, di akhir hidupnya? Kelihatannya iya, walaupun Alkitab tidak mencatat secara terperinci. Tetapi dari kitab Pengkhotbah yang dia tulis di akhir di menjelang usianya yang sudah tua, Salomo menulis segala sesuatu di bawah matahari. Di bawah matahari itu artinya yang ada di dalam bumi ini itu sia-sia. Mau pintar sia-sia, mau kamu ganteng juga sia-sia, mau banyak duit, mau cerdas, termasuk mau banyak istri kayak dia juga sia-sia. Kalau bilang tidak disertai takut akan Tuhan. Dan tepat sekali seperti yang Amsal bilang tadi. Pasal 1 ayat 7.
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan hari ini. Amin. Ini permulaan akan pengetahuan. Pengetahuan yang mana, Pak? Semua. Semua. Oleh sebab itu, ketika kita mau lakukan ini, mau lakukan itu misalnya, takut akan Tuhan inilah yang menjadi tolak ukur. Tuhan marah gak ya? Tuhan suka gak ya? Kalaupun kita sudah buat sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak suka, cepat sadari. Inilah bentuk bentuk pengetahuan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Justru mereka yang menghina hikmat dan didikan dan menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya berhikmat, menganggap dirinya paling hebat, bahkan hebat daripada Tuhan, lebih pintar daripada Tuhan, mereka disebut orang bodoh. Sebab mereka menghina hikmat dan didikan yang dari Tuhan. Dunia melihat hal rohani itu sebuah kebodohan. Tetapi Paulus mencatatkan bahwa Tuhan pakai orang-orang bodoh katanya untuk mempermalukan orang-orang hebat di dunia ini. Orang-orang bodoh yang mana? Orang-orang bodoh dalam Tuhan. Orang-orang bodoh dalam Tuhan, tapi dibandingkan dengan orang-orang pintar di dunia, itu masih jauh level orang-orang bodoh dalam Tuhan. Untuk mempermalukan orang-orang berhikmat di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, kita buka lagi dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Kita baca di situ sama-sama kembali. Amsal 3 ayat 11. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Nah, ini sejalan, ya, paralel dengan apa yang tercatat di dalam Amsal tadi. Ya. Ini sejalan. Jadi katanya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Peringatan berarti adalah segala bentuk dan cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Bisa jadi peringatan itu datangnya dari mimbar ini terus, ya, dari mimbar ini. Itu lagi kan gitu. Itu lagi yang Pak Mito sebut. Ya, bisa jadi ini adalah bentuk, ya, yang dijelaskan oleh firman Tuhan dalam ayat 11. Jangan bosan akan peringatan. Tuhan tahu persis ketika Dia melihat anaknya ini masih perlu peringatan, Dia akan berikan terus peringatan. Sampai kapan? Sampai si anaknya ini sudah bisa mandiri dan tidak perlu diingatkan untuk hal yang ini. Begitu juga dengan kita. Ya, bisa jadi lewat mimbar ini peringatan itu datang kepada saya, datang kepada Bapak Ibu jemaat semuanya. Dan itu mungkin datang berminggu-minggu tanpa kita setting, tanpa kita rencanakan. Tetapi itu datang lewat firman Tuhan yang kita baca minggu ini, pelajari minggu depannya lagi. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan bosan. Inilah bentuk Tuhan sayang dengan kita. Kalau Tuhan sudah biarkan kita, kalau ada seorang ayah atau ibu membiarkan anaknya dan tahu persis kalau anaknya lewat ini anaknya bisa celaka, dan dibiarkan saja, ini sebenarnya sudah bentuk tidak sayang. Tapi kalau kita bilang jangan, nggak boleh, awas, lari dari sana. Nah, ini bentuk kita masih sayang, orang tua sayang sama anak.
Walaupun terkadang harus agak sedikit keras mungkin. Harus agak sedikit keras. Bagi kalian yang sayang sama Tuhan. Amsal lagi, kita buka Amsal lagi. Ayatnya pasal 23. Amsal banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Dan di bagian-bagian Alkitab yang lain juga sangat banyak. Ini kita nggak bisa baca semuanya. Kita akan lihat Amsal 23 ayat 12. Oke, ayat 12-nya kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat 12. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada pengetahuan. Arahkan ya perhatian, ini matamu sebenarnya, kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya. Nah, hari ini di mana letak didikan dan pengetahuan? Puji Tuhan, semua ada di sini. Di dalam kitab, ya, semua ada di sini. Bapak Ibu sekalian yang sakit sama Tuhan, seberapakah sering kita membaca ini? Ya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan Bapak Ibu jemaat sekalian, selama masih ada waktu untuk diingatkan. Ya, buatlah waktu khusus bersama keluarga untuk membaca ini, ya, membaca firman Tuhan. Sesibuk-sibuknya, kecuali memang kondisi sangat-sangat tidak memungkinkan, barulah mungkin kita baca minggu depan atau malam berikutnya. Tapi kalau kita ada waktu misalnya, ayo kita sama-sama baca. Walaupun terkadang badan pegel, capek, ngantuk, mesti dipaksakan memang, mesti dipaksakan. Karena membaca Alkitab dibandingkan membaca Quran itu pasti jauh berbeda rasanya. Ya. Dan membaca Alkitab ini tidak boleh sekedar membaca, karena pasti tidak akan ngerti apa-apa. Makanya ada istilah renungkanlah firman Tuhan itu. Setelah dibaca, apa ya maksudnya? Masih belum ngerti, coba baca lagi. Apa? Nah, inilah bentuk merenungkan. Kalau masih belum bisa mengerti, kita punya fasilitas hari Minggu tanya, atau kita punya grup atau punya WhatsApp. Pak, minta tolong, apa ini maksudnya? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya pelajari lagi sampai dapat jawaban yang benar. Bapak sekalian yang saksi Tuhan, ya. Jadi apa katanya? Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada pengetahuan. Ya. Ini adalah terimalah ajaran. Kembali kita ke dalam ini, ke dalam Mazmur tadi, pasal 2 ayat yang ke-10b-nya. Ya, jadi hal yang harus kita lakukan agar Tuhan tidak murka. Yang pertama tadi kita diminta untuk berbijaksana. Yang kedua, terimalah pengajaran. Dan yang terakhir ada di ayat 11. Ya. Kita baca sama-sama Mazmur 2 ayat 11 bagian yang A dan B-nya, ya. 1, 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan jumlah kakinya dengan gemetar. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan jumlah kakinya dengan gemetar. Nah, perhatikan kata beribadah itu. Sebenarnya kata beribadah ini kurang tepat untuk diterjemahkan dalam ayat ini. Kenapa? Karena dalam versi bahasa asli maupun bahasa Inggrisnya dia menggunakan kata layanilah, serve. Ya. Layanilah Tuhan dengan takut. Bagaimana melayani orang kalau takut? Kan bingung. Kenapa Bapak sekalian? Bagaimana melayani orang dengan takut? Maksud firman Tuhan ini, layanilah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asal saja. Ya. Harus dengan kesungguh-sungguhan melayani Tuhan. Ketika Tuhan menggunakan kita dalam jemaat, ya, memberikan kita tugas-tugas tertentu dalam jemaat ini, itu sebenarnya ya, adalah cara Tuhan melatih kita. Ya. Ada yang dikasih tugas ini
dikasih tugas itu, atau ditunjuk oleh Pak Gembala lakukan ini dan lakukan itu. Sebenarnya adalah itu cara Tuhan pakai saya untuk melatih Bapak Ibu semuanya, melatih kita semua melayani Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan kesungguh-sungguhan. Lakukanlah itu dengan sangat-sangat serius. Ini yang dimaksud dengan beribadahlah atau layanilah Tuhan dengan takut. Jadi jangan asal-asalan, jangan sembrono. Kenapa? Kita sedang melayani Tuhan dan bukan melayani saya. Bapak Ibu sekalian tidak perlu melayani saya, karena saya juga melayani Tuhan. Jemaat juga melayani Tuhan. Ya, kita semua melayani Tuhan. Ketika kita diberikan tugas dalam pelayanan, apapun namanya tugas itu harus dilakukan dengan seperti takut akan Tuhan, dengan rasa yang takut. Kalau orang rasa takut berarti dia harus bersungguh-sungguh, jangan sampai mengecewakan, jangan sampai salah. Baik sekalian. Ya. Jadi ketika saya tunjuk misalnya si A, yuk tolong ini, si B lakukan ini, si C lakukan ini. Itu sebenarnya bukan Bapak Ibu menyenangkan saya, melayani saya, tapi itu adalah bentuk Tuhan menggunakan saya untuk melatih jemaat melayani. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita, layanilah Tuhan dengan takut. Dan digambarkan lagi, ciumlah kakinya dengan gemetar. Saking apa? Saking kita benar-benar harus serius, harus sungguh-sungguh serius ketika kita melayani Tuhan. Bapak sekalian ingat, masih ingat cerita Daud dan Saul? Daud dan Saul itu seperti langit dan bumi kalau secara dunia. Saul siapa yang tidak kenal dengan dia? Saul muda adalah orang yang sangat gagah, berpenampilan sangat menarik, luar biasa secara fisik. Bahkan di antara anak-anak muda, pemuda-pemuda di Israel, dia bahkan tidak ada bandingannya. Secara fisik katanya semua itu berada di bawah sejajar dengan babu dia. Ini sangat cocok ideal untuk menjadi seorang raja Israel. Dan memang di awal-awal pelayanannya dia sangat luar biasa. Dan beberapa kali Tuhan pakai dia untuk bernubuat ketika dia ada di tengah-tengah kumpulan para nabi. Tetapi karena dia tidak menjaga satu hal yang penting, Bapak sekalian, yang sebenarnya harus sangat dia jaga terus. Apa itu? Yang Saul tidak jaga, hatinya. Hatinya. Yang mana Pak? Ketika menantunya, Daud ini kan menantunya, suami dari anaknya. Ketika menantunya, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Seharusnya Saul adalah orang yang sangat berbahagia dan tidak usah pusing lagi mikirin strategi ini dan sebagainya, karena dia punya menantu sekaligus jenderal yang sangat luar biasa cerdas, pintar, dan hebat dalam memimpin pasukan. Dia tinggal tenang-tenang saja. Tetapi karena dia tidak menjaga hatinya ini, sehingga ketika dia mendengar ada nyanyian-nyanyian dari rakyatnya, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini membuat hatinya ini benci, iri, dan inilah awal dari kehancurannya dia. Padahal kalau dipikir-pikir hari ini, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tinggal ditambahkan aja Saul, apa pusingnya gitu? Tuh kamu rajanya di situ, bukan Daud rajanya. Daud mampu mengalahkan berlaksa-laksa itu atas perintahmu, gitu. Harusnya begitu kalau dia berpikir bijaksana. Tinggal ditambahkan aja jumlah yang dia bunuh sama jumlah yang dibunuh oleh Daud. Tuh hitungannya juga berlaksa-laksa yang dikalahkan oleh Saul secara tidak langsung, tapi hatinya dia tidak jaga. Yang berimbas kepada dia tidak juga menjaga hatinya untuk Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak. Banyak kesalahan Saul, tapi ada 3 kesalahan Saul terbesar yang pernah dan sering kita pelajari di dalam Mimbar.
Daud ketika dipilih diangkat jadi raja oleh Tuhan lewat Samuel, itu masih sangat muda sekali, belasan tahun umurnya. Kerjaannya adalah menjaga, membawa kambing domba bapaknya yang 1-2 ekor itu supaya aman, tentram, nyaman, dan pulang dengan selamat. Apapun caranya dia harus lindungi domba-domba itu. Rupanya ini melatih pekerjaan Daud ini. Ini secara tidak langsung, tanpa dia sadari, ini melatih hatinya. Melatih hatinya, motivasinya. Meskipun hanya 1-2 ekor domba, dia pernah bilang sama Saul, dengan tongkat saya akan menjaga kambing domba 1-2 ekor yang punya bapak saya supaya tidak diterkam beruang, tidak diterkam singa, supaya aman. Dan ini adalah cara Tuhan menyeleksi, melihat bahwa Daud ini punya hati yang sangat baik. Dan kebetulan sang raja itu punya hati yang enggak baik. Jadi bagus sekalian, apa kriteria Tuhan memilih seseorang untuk menjadi pelayannya? Dari cerita ini, apa? Hati. Tuhan tidak akan lihat seberapa hebatnya kamu dalam hal ini, seberapa keterampilan kamu dalam hal itu, tidak. Karena kalau dihitung-hitung sama Tuhan itu nggak ada gunanya. Ya. Kalau dibandingkan dengan Saul, si Daud muda tadi yang diurapi jadi raja, apalah hebatnya dia coba? Ketika dia mau melawan Goliat dengan semangat mudanya, dipakaikan baju perang, nggak bisa gerak saking beratnya bajunya. Ya. Pakai baju perang aja dia nggak bisa. Bagaimana mau berperang? Tetapi Tuhan bukan lihat itu. Tuhan lihat hati Daud. Ya. Meskipun hanya 1-2 ekor, tetapi dia dengan setia menjaga itu. Ya. Bagaimana dia membawa ke padang dan dari padang membawa kembali ke rumah. Itu zaman dulu kalau Bapak Ibu sekalian belajar, itulah saya mengajar adat istiadat Alkitab. Mereka membawa kambing domba untuk cari makan. Itu nggak pergi pagi pulang sore, nggak selamanya seperti itu. Kalau padang rumputnya semakin hari yang dekat semakin habis, mau nggak mau dia harus menginap sampai bermalam-malam di sana. Bahkan ketika Israel masih berpindah-pindah, ya, belum masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka kadang kalau membawa kambing domba itu Abraham ini bawa kambing domba sampai berbulan-bulan, saking banyaknya domba ini, sampai kenyang baru pulang lagi dan bawa rumput dari sana. Itu bayangkan di padang gurun seperti itu ancamannya itu bukan hanya dari manusia perompak, tetapi juga dari binatang-binatang buas. Dan Daud si pemuda yang masih belia itu sudah berusaha mempertaruhkan nyawanya, meskipun hanya untuk kambing domba. Dia berani mempertaruhkan nyawa. Ini yang Tuhan lihat bahwa Daud punya hati yang hebat. Dan benar sekalian, dari sekian banyak raja Israel, kita tahu bahwa Daudlah yang pernah berkata begini. Dia katanya ada dan tidur di istana yang mewah, sementara Tuhannya Allah itu ada di tenda. Di dalam kemah itu kan ada tabut Tuhan yang merupakan simbol keberadaan Tuhan. Daudlah yang punya hati. Ini nggak bisa begini. Masa Tuhan tinggal di tenda, saya tinggal di tempat yang mewah. Tuhan harus tinggal di tempat yang lebih mewah dari saya. Dialah yang berniat membangun sebuah rumah yang mewah untuk Tuhan. Apa itu? Bait Allah. Dan karena Daud, ya, tangannya sudah berlumuran darah, Tuhan tidak mau pakai dia untuk bangunkan itu. Tuhan mau pakai anaknya. Tetapi Daud sudah mempersiapkan segala bahan-bahannya. Bahkan hubungan kerjasama dengan Raja Sidon untuk mempersiapkan kayu aras, kayu-kayu yang hebat, yang bagus, para tukang-tukang yang terampil. Kan tukang-tukang itu bukan dari Israel rata-rata, kebanyakan dari luar. Yang ngerti, yang ahli-ahli dalam arsitek itu rata-rata dari luar. Ini semua sudah Daud bangun sejak lama supaya nanti anaknya Salomo tidak susah lagi. Kan memang Daud lah yang punya hati untuk itu, tetapi kesempatan untuk dia yang tidak ada.
dan terbangunlah bait Allah. Dan rumah yang begitu megah dibangun puluhan tahun. Semua karena hati. Bapak sekalian, saya akhirnya ingat. Maka saya bilang tadi, ketika saya lewat jalan-jalan yang Tuhan pilihkan, saya jadi ingat dan belajar. Saya pernah Tuhan simpan di asrama kurang lebih sekitar 2-3 tahun untuk memimpin mahasiswa di asrama, mengarahkan mereka, mengkoordinir mereka, memimpin calon-calon gembala, calon-calon penginjil. Itu kata guru saya tuh nggak gampang. Beda sama memimpin orang jemaat biasa. Ya. Harus ekstra perhatian. Betul sekali. Ya. Banyak makan hati, banyak. Tapi saya baru sadar belakangan. Saya flashback ke belakang. Setelah saya ada di Depok, rupanya itulah cara Tuhan mendidik. Ketemu dengan orang begini, ketemu orang yang bandel seperti ini. Dan hari ini saya dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian yang tidak sebandel anak-anak saya dulu. Kan di sana muda-muda, biasalah jiwa mudanya ada. Tetapi sana saya belajar banyak. Oh, rupanya ini yang Tuhan maksudkan tadi, didikannya. Entah nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah nanti saya akan lebih dahulu dipanggil Tuhan atau nggak tahu? Atau nanti Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk punya gembala yang baru, saya juga nggak tahu. Kan kita nggak tahu cerita Tuhan. Tetapi yang saya tahu sekarang pun saya ada di sini sedang belajar juga. Belajar memimpin secara rohani dan jasmani atas jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, yang usianya rata-rata seusia orang tua saya, rata-rata. Bagus sekalian, itu tentu tidak gampang. Ya. Kalau tegur marah untuk anak muda, itu gampang. Atau yang seusia gampang. Tapi kalau tegur dan marah untuk yang lebih tua usianya, itu mesti putar otak. Karena tentu caranya berbeda. Bapak Ibu sekalian yang saya ketemu, itu dibutuhkan hikmat. Tetapi saya masih belajar terus hari ini. Dan semua jemaat juga kita harap kita semua sama-sama belajar. Ya. Nah, layanilah Tuhan, kata Mazmur bilang tadi, dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kita lihat 2 ayat terakhir kita. Yang pertama dari Roma, ya. Roma pasal 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Oke, kita baca sama-sama Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan layanilah Tuhan. Ya, betul. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan rohani kita pasti semua pernah ngerasakan naik turun. Karena bisa jadi karena pengaruh kehidupan jasmani juga. Tetapi satu yang saya ingin jemaat semua ingat kapanpun, dimanapun, bagaimana rasanya kita pertama kali kita mendengar kebenaran, diselamatkan.
Kalau bisa rasa itu dipelihara, semangat itu, rasa seperti jatuh cinta dengan kebenaran itu dipelihara, dijaga terus. Jangan sampai padam. Makanya dibilang jangan sampai kendor. Tapi dijaga terus. Bagaimana pertama kali Pak Usin dan kemudian ketika mendengar kebenaran diselamatkan dan punya semangat berapi-api dalam melayani Tuhan, itu dijaga terus dan begitu juga dengan semua jemaat lain, dijaga terus dan jangan sampai kendor. Jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ini semangat spirit katanya. Biarlah spiritmu menyala-nyala terus. Meskipun hari ini kita ada dalam situasi kondisi yang sulit, ya. Jangan sampai kondisi situasi sulit justru roh semangat kita menurun dalam melayani Tuhan. Jangan karena kesibukan, jangan karena pekerjaan duniawi yang memang berat memang, itu membuat kendor dan roh kita atau semangat kita bukan menyala-nyala lagi. Wah, ini berbahaya. Dan akhirnya layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Sekarang puji Tuhan, kita punya anak-anak kita punya grup remaja. Agak sedikit membantu kita dalam mengingatkan mereka dalam untuk membaca Alkitab. Tapi jangan pernah lupa kita ingatkan terus. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Segera lapor. Biar mereka juga punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Dan jangan pernah lelah untuk ingatkan, baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Syukur-syukur bersama kita orang tua juga bisa baca Alkitab. Itu jauh lebih baik. Ya, supaya nanti besarnya mereka nanti bisa menyukai Alkitab, menyukai firman Tuhan, itu memang harus dipaksa dari sejak kecil. Nanti kalau mereka sudah dewasa, ini mereka sedang remaja nih, anak-anak kita rata-rata. Remaja, bentar lagi dia SMP, bentar lagi dia SMA. Kalau SMA baru mau kita paksa, kita pusing kepala dan sudah terlambat. Tapi inilah saatnya. Ya, baca kitab. Ngantuk baca, ya, nggak apa-apa, baca sebentar. Laporkan. Ya. Bagus sekalian yang saya kasih Tuhan. Jadi Roma bilang apa tadi? Supaya jangan lupa, hendaklah kamu katanya, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Kita semua yang tahu sampai dengan hari ini, ya, jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, kita buka ayat terakhir, 2 Tawarik. 2 Tawarik. Di dalam 2 Tawarik pasal 35. 2 Tawarik pasal 35 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 35 ayat yang ketiga. Oke. Ini perkataan Raja Yosia kepada orang-orang Israel hari itu. Kita baca ayat yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umat-Nya. Sekarang kata Yosia, bait Allah sudah ada. Kamu tidak usah capek-capek lagi panggul-panggul tabut itu. Simpan ke dalam rumah yang sudah dibangun oleh Salomo bin Daud. Dan sekarang katanya, layanilah Tuhan. Kapan kita melayani Tuhan? Sekarang. Jangan tunggu nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga,
kami sudah belajar firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah berusaha sekuat-kuatnya mengajarkan kebenaran firman. Dan kami semua sudah mendengar, bahkan sudah membaca ayat-ayat firman Tuhan. Tolong Tuhan, kami semua yang hadir hari ini, ataupun saudara-saudari kami atau jemaat kami yang menyaksikan live streaming hari ini, biarlah kami selalu bijaksana dan mengarahkan serta menerima pengajaran dari Tuhan, dan tidak lupa selalu bersemangat dan tidak kendor untuk melayani Tuhan. Meskipun banyak hal faktor yang bisa membuat kami kendor, tetapi Tuhan, biarlah kami senantiasa menjaga semangat kami terus menyala-nyala sampai Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami semua bisa belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih atas firman-Mu juga yang bisa kami pelajari dengan leluasa, dan hari yang cerah seperti hari ini, dan kondisi tubuh kami yang juga baik yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kita sudah pelajari, dan saya mau mengajak kita semua bernyanyi untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan. Dan mari kita bernyanyi, dan saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Lagu nomor 54, Anugerah Ajaib Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Anugerah Ajaib Yesus. Ya, jadi seluruh hidup kita ini anugerah yang ajaib dari Tuhan Yesus. Ya, bahkan sampai hari ini pun kita selalu mendapatkan anugerah itu dari Tuhan. Baik, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dengan penuh semangat. Mari. Dia bersama
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bagi yang bertugas sebagai warta, saya persilakan.